Nah, ini adalah untuk mobil yang dia tidak bisa starter sekaligus ya. Dia ini adalah pakai starter panjang. Jadi kita biarkan dulu untuk hidup, setelah itu kita starter yaitu dengan metode beberapa kali ya, mungkin 2 atau 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas ya, bagaimana caranya kita memanasi mesin mobil yang benar biar kondisi mesin mobil kita awet dan komponen elektrik yang ada di dalam mobil kita itu awet. Yang pertama tentunya kalau untuk mobil-mobil modern sekarang ini yang keluar mungkin sudah di setting atau dirancang ya, begitu di starter langsung cegreng bisa dipakai untuk jalan. Cuman untuk mobil-mobil yang generasi awal atau sebelum sekarang, mobil-mobil sekarang ini tentunya ada beberapa yang harus diperhatikan. Dan ini juga kalau seandainya kita terapkan di dalam mobil-mobil kita yang baru juga tidak jadi masalah ya, karena juga akan bisa lebih baik, yaitu untuk perawatan di dalam mesin mobil kita ataupun di dalam komponen elektrik kita. Yang pertama adalah tentunya tidak ada salahnya mungkin dalam 1 minggu sekali kita melakukan pengecekan untuk kondisi komponen di dalam mesin kita, yang terutama adalah untuk ketinggian air radiator, termasuk adalah untuk ketinggian daripada oli. Mungkin adalah untuk ketinggian oli semacam ini ya, ini mungkin dalam 1 minggu sekali bisa kita cek. Nah, ini adalah untuk ketinggian oli, kita cek mungkin, terus kekentalan daripada pelumasan tersebut, walaupun mungkin di dalam kilometer sudah tercatat ya berapa untuk pemakaian daripada oli kita ini. Selain untuk ketinggian oli adalah mungkin kita cek adalah untuk air radiator semacam ini, kita cek ya kondisinya dia terisi penuh atau tidak ya kan. Nah, ini air radiator seperti ini kita cek, termasuk adalah mungkin untuk ketinggian daripada oli power steering ya, terus mungkin juga ketinggian daripada minyak rem, ketinggian daripada minyak kopling. Ini juga tidak ada salahnya kita cek, termasuk yaitu mungkin kita cek adalah ketinggian daripada air aki. Kalau seandainya aki kita masih menggunakan air ya, nah ini kita cek ketinggiannya. Karena untuk ketinggian air aki sendiri dia itu adalah jaraknya di sini ya. Ini adalah jaraknya di sini, levelnya di tengah-tengah sini. Jangan terlalu ke bawah, ini harus tepat ditambah, dan juga jangan terlalu ke atas. Karena kalau seandainya terlalu ke atas dia tidak ada untuk udaranya, sirkulasi udaranya. Termasuk adalah mungkin untuk air wipernya masih ada atau tidak. Nah itu ya, mungkin kita seminggu sekali kita cek adalah kondisi semacam itu. Yang kedua adalah sebelum kita hidupkan, kita pastikan adalah kondisi untuk gigi persneling kondisi netral. Begitupun adalah untuk kondisi rem tangan juga kondisi terkunci ya. Jadi jangan sampai ini masuk, kalau kita starter ini bisa loncat, atau mungkin rem tangan kondisi kebuka. Nah ini juga bisa jalan sendiri. Yang berikutnya juga tidak ada salahnya kita kondisikan adalah untuk daripada kaca itu kita buka salah satu. Mau menghidupkan mesin atau mau menstarter mesin ya, kita hidupkan dulu seperti ini ya kan. Sudah itu kita tunggu beberapa detik ya. Tujuannya adalah biar komponen-komponen yang ada di dalam elektrik kita arusnya itu bisa terisi dengan sempurna. Kalau mungkin mobil Panther yang keluaran agak lama, mungkin kita cek yang pertama adalah untuk daripada petunjuk daripada untuk panas ya. Dia biasanya ada indikator panas, nah itu usahakan sampai mati. Dan kita tidak usah menghidupkan apapun. Tidak usah menghidupkan apapun dulu di dalam mobil kita. Jadi kita tunggu beberapa saat. Setelah kira-kira sudah dirasa cukup, baru kita starter. Di dalam menyetater juga, mungkin untuk mobil-mobil yang
starternya panjang mungkin bisa sampai beberapa detik, itu usahakan tidak sekaligus ya, tapi kita pakai yaitu metode mungkin 2 atau 3 kali starter. Karena apa? Karena kalau seandainya kita paksakan untuk hidup sekaligus di dalam starternya, itu juga berbahaya untuk komponen daripada kabel utama di dalam aki tersebut, dan juga untuk keawetan daripada aki itu sendiri. Jadi kita usahakan kalau memang kita sudah paham mobil kita bahwa starternya itu panjang, tidak bisa sekaligus cegreng, kita pancing yaitu mungkin 2 atau 3 kali. Nanti saya kasih contohnya seperti mobil yang satunya ini ya. Yang mobil sedan itu dia tidak bisa starter sekaligus, dia harus starter panjang. Nah, maka dipancing 2 atau 3 kali. Nah, ini adalah untuk mobil yang dia tidak bisa starter sekaligus ya. Dia ini adalah pakai starter panjang. Jadi kita biarkan dulu untuk hidup, setelah itu kita starter yaitu dengan metode beberapa kali ya, mungkin 2 atau 3 kali. Nah, itu ya. Karena dia ini tidak bisa di starter sekaligus. Karena kalau kita paksakan untuk hidup sekaligus, nah itu adalah akan cepat merusak daripada aki. Yang kedua juga akan membuat kabel itu panas ya. Jadi kabel massa itu dia akan panas. Dan juga bisa merusak yaitu komponen yang lain, elektrik yang lain. Mungkin bisa sekringnya karena dia dipaksakan akhirnya meleleh ya kan, atau putus. Kalau tidak putus dia meleleh, terus termasuk mungkin di dalam relaynya ya kan cepat rusak atau cepat minta ganti. Itu adalah caranya seperti itu kalau seandainya mobil kita yaitu startnya itu harus panjang. Jadi kita pancing mungkin 2 sampai dengan 3 kali. Nah, setelah kita rasa cukup ya untuk pemindahan daripada arus secara sempurna ke dalam komponen elektrik, baru kita starter. Setelah hidup seperti ini, itu tidak usah digas ya. Karena apa? Karena itu adalah tujuannya adalah untuk biar oli mesin itu sempurna naik ke dalam blok ya, dalam box seher kita. Jadi biar dia sempurna masuknya itu secara bertahap. Kalau kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi kalau kita paksakan, kita hidupkan, langsung kita gas besar, nah itu adalah mengakibatkan yang seher kita itu belum ada olinya sudah kita paksakan untuk cepat, untuk gerakannya itu cepat. Nah itu yang menyebabkan untuk seher kita itu gampang rusak. Jadi biarkan sesaat seperti ini, tidak usah kita gas sampai oli itu benar-benar naik ke dalam mesin kita. Ini ya, kalau kita lihat, kita cek. Nah, ini kondisi olinya belum naik sempurna ya, itu kan belum kita lihat. Untuk cipratan olinya kan belum begitu banyak ya, karena dia baru mulai. Nah ini kalau kita paksakan, kita hidupkan dengan kita bejek gasnya, otomatis dia akan merusak daripada sehernya atau ringnya lama-lama seperti itu. Jadi kita biarkan dulu, jadi biar oli itu naik secara bertahap. Nah itu ya, ini udah mulai loncat-loncat. Nah ini, nah itu olinya juga, nah itu ya. Jadi sudah mulai kelihatan kan, nah udah mulai kelihatan olinya itu naik secara bertahap. Setelah beberapa saat hidup udah kelihatan ya kondisi olinya. Nah, kondisi olinya sudah banyak. Jadi dibiarkan saja. Jadi jangan sampai kita paksakan adalah untuk kita gas ya, kita gas. Nah itulah yang bisa menyebabkan daripada kondisi mesin kita itu cepat rusak, cepat ngobos ya kan, sehingga tidak awet. Nah itu karena apa? Karena kita salah di dalam memanasin mesin mobil kita. Setelah kita anggap kira-kira cukup, mungkin kita membutuhkan untuk pendinginan udara, nah baru AC baru kita hidupkan ya. Kalau mungkin mau mendengarkan musik, baru musik kita hidupkan. Nah itu ya. Jadi jangan sampai begitu kita starter cegreng langsung kita bejek dengan RPM tinggi. Nah itu yang bisa menyebabkan daripada cepatan keausan daripada komponen di dalam mesin mobil kita. Saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.